Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan saya lanjutkan bahasan lingkaran. Ya, pada kali ini saya akan jelaskan atau mendemonstrasikan yang pertama itu bagaimana menggambar garis singgung persekutuan lingkaran dari dua lingkaran. Sorry, maksud saya bagaimana menggambar garis singgung persekutuan luar dari dua lingkaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua nanti saya akan menjelaskan bagaimana menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dari dua lingkaran. Kemudian berikutnya nanti yang saya berikan adalah contoh-contohnya ya. Nah, sebelum saya menjelaskan itu, terlebih dahulu saya sampaikan tujuan pembelajaran pada kali ini. Setelah kalian menyimak video ini, kalian dapat yang ke-9 itu menggambar garis singgung persekutuan luar dari dua lingkaran. Kemudian berikutnya tujuan pembelajarannya adalah setelah menyimak video ini, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar. Nah, agar kalian bisa melakukan dua hal itu, ya simak penjelasan saya berikut ini. Ya, ya ini. Jadi garis singgung persekutuan luar dalam hal ini akan saya singkat dengan GSPL. Nah, jadi kalau ada singkatan GSPL dalam hal ini adalah maksudnya adalah garis singgung persekutuan luar. Ya. Nah, yang pertama saya akan mendemonstrasikan bagaimana menggambar GSPL. Ya, ini contoh satu itu, contoh satu. Nah, yang perlu dilakukan langkah-langkahnya. Ini karena menggambar harus ada langkah-langkahnya. Nah, perhatikan dengan seksama dari langkah demi langkah agar kalian nanti bisa melukis atau menggambar GSPL. Nah, sebelum menggambar GSPL, perhatikan di situ ada lingkaran A dan lingkaran B, masing-masing berjari 5 dan 3. Artinya apa sih? Jadi lingkaran A ini jari-jarinya 5. Maksudnya begitu. Kemudian lingkaran B itu jari-jarinya 3. Itu maksudnya. Sementara jarak antara pusat lingkaran A dengan lingkaran B adalah 11 cm. Nah, langkah pertama apa yang harus dilakukan untuk menggambar GSPL? Yang pertama adalah melukis atau menggambar garis yang berupa jarak antara pusat lingkaran A dengan pusat lingkaran B. Nah, sorry, ini akan saya pindahkan ke kertas. Nah, apa yang pertama dilakukan? Membuat garis AB yang panjangnya 11 cm. Nah, ini. Saya akan membuat garis AB yang panjangnya 11 cm. Jangan lupa disiapkan jangka. Kemudian penggaris. Tanpa jangka dan penggaris, kita tidak akan bisa melukis atau menggambar GSPL. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama adalah membuat garis AB. Buat garis AB yang panjangnya 11 cm. Karena lingkarannya adalah lingkaran AB. Lingkaran A dan B. Nah, saya akan mempraktekkan, mendemonstrasikan bagaimana menggambar atau melukis garis yang panjangnya adalah 11 cm. Nah, ini dengan menggunakan garis. Ya, saya tarik garis. Nah, garis yang terbentuk ini panjangnya 11 cm. Nah, itu garis yang menghubungkan, maksudnya ruas garis yang menghubungkan antara titik A dan titik B.
Ini pusat lingkaran pertamanya ada saya namai A, karena lingkaran A. Pusat lingkaran B itu saya namai adalah B. Nah, jadi langkah pertama membuat garis yang menghubungkan antara pusat lingkaran A dengan pusat lingkaran B sejauh 11 cm dalam hal ini. Setelah terbentuk garis 11 cm yang menghubungkan titik A dengan titik B, berikutnya ada membuat lingkaran yang panjangnya jari-jarinya 5 cm. Lingkaran A yang panjang jari-jarinya 5 cm. Perhatikan ini jangka. Jadi nanti ujung spedol dengan ujung jangka yang lancip ini harus 5 cm. Nah ini, saya menggunakan ini, penggaris ini, penggaris itu. Nah, ini 5 cm. Nah, ini sudah 5 cm. Sudah saya ukur dengan penggaris ujung yang lancip dengan ujung spedol 5 cm. Kemudian ujung lancipnya ditaruh di titik A. Membuat lingkaran A yang berjari-jari 5 cm. Nah, ini. Nih, lingkaran A-nya. Nah, lingkaran ini adalah lingkaran A dengan jari-jari 5 cm. Sudah terbentuk seperti itu. Kemudian berikutnya adalah membuat lingkaran B ya, dengan pusat B yang berjari-jari 3 cm. Nah, 3 cm. Diukur lagi 3 cm. Nah, 3 cm. Nah, ini 3 cm. Artinya apa? Jarak antara ujung spedol dengan ujung yang lancip ini 3 cm. Nah, kita membuat lingkaran B. Nah, ini. Nah, lingkaran yang terbentuk ini adalah lingkaran B yang berjari-jari 3 cm. Itu langkah yang kedua. Kemudian langkah berikutnya apa? Setelah terbentuk itu, kita membuat lingkaran dengan pusat titik A yang jari-jarinya nanti ada selisih antara jari-jari lingkaran A dengan jari-jari lingkaran B. Lingkaran A tadi jari-jarinya 5. Sementara lingkaran B nanti tadi adalah 3. Berarti selisih jari-jari lingkaran A dengan lingkaran B adalah 2. Berarti berikutnya membuat lingkaran yang berjari-jari 2. Nah, ini diukur lagi 2. Berjari-jari 2 di berjari-jari 2. Nah, ini jari-jari 2 dengan menggunakan berjari 2. 2 cm. Berarti membuat lingkaran dengan pusat A yang berjari-jari 2 cm. Nah, itu. Nah, ini saya namai lingkaran A, ini saya namai lingkaran B, ini saya namai yang kecil ini lingkaran C. Lingkaran C. Nah, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah membagi ruas garis AB menjadi 2 bagian sama panjang. Membagi ruas garis AB menjadi 2 sama panjang. Caranya bagaimana? Itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Caranya adalah jarak antara ujung lancip dengan spedol ini harus lebih dari separuhnya AB. Nah, kita cek separuhnya AB. Nah, ini sudah lebih ini. Jarak ujung lancip dengan ujung spedol sudah lebih dari separuh. Nah, setelah dipastikan lebih dari separuh, yaitu membuat busur dari titik A. Nah, segini cukup ini. Yang bawah juga begitu. Nah, ini sudah cukup. Untuk membagi garis AB ini. Berikutnya, ujung lancip ini dipindahkan di titik B. Dengan tidak mengubah jaraknya. Nah, ini. Tetap. Nah, ini. Yang penting ada perpotongan. Nah, sudah ada perpotongan. Tidak perlu panjang-panjang. Yang penting ada perpotongan. Nah, perpotongan itu. Sudah ada terbentuk perpotongan. Nah, ini dihubungkan. Ini dihubungkan, ini dihubungkan. Ini harus nempel di atas ini, nempel.
Yang di bawah harus nempel di perpotongan. Nah, di perpotongan. Pastikan yang akurat. Pas. Nah, pas. Ini harus pas. Jadi nempel di perpotongan penggarisnya. Ini juga begitu, nempel di perpotongan. Nah, ya ini. Nah, ini pas di tengah-tengah ini nanti. Pas di tengah-tengah antara A dengan B. Sudah terbagi. Itu langkahnya. Langkah berikutnya apa? Membuat lingkaran, membuat busur. Nah, membuat jarak antara ujung jangka lancip dengan apa? Ujung spidol separuhnya AB, separuhnya AB, separuhnya AB. Ya ini, separuhnya AB berarti ini dipaskan ini. Nah, ini separuhnya. Nah, ini udah pas. Nah, udah pas. Yang lancip menempel di tengah-tengah, yang ini menempel di A. Ini sudah separuhnya. Kemudian buat sebuah busur yang memotong lingkaran C. Nah, yang penting memotong, tidak perlu panjang. Nah, sudah terbentuk memotong. Beri titik perpotongan ini, beri titik namanya ini itu, titik ini adalah D. Titik D. Langkah berikutnya adalah menghubungkan A dengan D. Saya hubungkan A dengan D, saya hubungkan. Sampai memotong lingkaran A. Nah ini. Nah ini saya hubungkan. Nah, sampai memotong lingkaran A. Nah, ini saya beri nama titik D, ini titik E. Titik E. Langkah berikutnya, simak ini karena langkah-langkahnya harus apa? Harus urut gitu ya. Sehingga perlu perhatian khusus ini. Satu tertinggal tidak akan bisa melukis. Nah, berikutnya menghubungkan titik D dengan B. Nah, saya hubungkan titik D dengan B. Nah, titik D dengan B. Saya hubungkan itu. Nah, saya hubungkan itu. Nah, saya hubungkan itu. Sudah terhubung. Sudah terhubung. Nah, berikutnya, langkah berikutnya, nah, fokus langkah demi langkah berikutnya adalah membuat jarak antara ujung lancip dengan ujung spidol itu sepanjang BD. BD. Dua. Ujung lancipnya satu di titik D. Nah ini titik D. Nah ini. Ujung lancipnya di D. Kemudian ujung spidolnya di B. Nah, ujung lancipnya di D. Ujung spidolnya di titik B. Nah ini. Nah ini. Perhatikan ini. Nah, sudah. Ujung lancipnya di D. Ujung spidolnya titik B. Pas ini. Pas ini. Nah, setelah itu pindahkan ujung lancip ini di titik E. Nah, ini titik E. Kemudian ini potongkan ke lingkaran B. Nah, sudah terpotong. Tidak perlu panjang-panjang potong. Namai titik potong ini E berarti ini F. Titik ini titik F. Nah, kemudian ditarik garis EF. Tarik garis EF. Garis EF. Nah, garis EF inilah adalah GSPL. Apa GSPL tadi? Garis singgung persekutuan luar. Yaitu. Nah, itu kan GSPL yang atas. Nanti dengan cara yang sama bisa melukis GSPL yang bawah. Tadi GSPL yang atas dengan cara yang sama nanti bisa menentukan GSPL yang bawah. Itulah langkah demi langkah yang harus kalian pahami agar kalian bisa melukis GSPL dari dua lingkaran. Ya, itu caranya seperti itu. Nah, itu caranya. Nah, itu silahkan kalian mencoba. Tanpa mencoba, kalian nanti akan tidak bisa menggambar yang namanya
garis GSPL. Begitu mencoba sekali, belum bisa, nyimak lagi, mencoba lagi, menyimak lagi, mencoba lagi, sampai bisa. Dan saya yakin, jangan pasti bisa, makanya jangan berhenti mencoba sebelum kalian memastikan bisa menggambar GSPL. Nah, itu poin pertama yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Berikutnya, yang kedua yang perlu saya sampaikan adalah ini. Sorry, yang ini. Nah, berikutnya adalah bagaimana mencari panjang GSPL. Kalau tadi bagaimana melukis GSPL atau menggambar GSPL, berikutnya adalah bagaimana menentukan panjang garis garis singgung persekutuan luar. Nah, ini tetap saya menggunakan bantuan pada lukisan pertama tadi. Yang pertama tadi. Nah, untuk menunjukkan rumus seperti yang ada di sebelah kiri ini. Nah, untuk ini, nah, bawah itu, simak penjelasannya berikut ini. Dari manakah rumus itu terlahir, gitu ya? Ya, dari mengamati gambar yang ada di layar sebelah kanan ini. Coba perhatikan sekarang. Ini saya buat bantuan garis. Nah, buat garis bantuan garis. Ini. Nah, buat garis bantuan garis ini. Nah, perhatikan di situ. Nah, setelah terbentuk, saya bentuk garis, bentuk garis ini. Nah, garis ini. Garis FB ini. Maka akan terbentuk persegi panjang. Perhatikan persegi panjangnya. Persegi panjangnya adalah persegi panjang BDEF. Karena ini persegi panjang, maka panjangnya ini, nah, sama dengan panjangnya ini. Karena sifat persegi panjang. Kemudian persegi panjang juga siku-siku. Ini adalah tegak lurus, maka ini tegak lurus juga. Dampaknya ini adalah tegak lurus, siku-siku. Ini siku-siku. Dampak dari sifat persegi panjang. Nah, kita ulas kembali di sini dari gambar ini. Kita ulas dari gambar ini. Nah, mencari GSPL dalam hal ini adalah EF itu sama dengan mencari panjangnya BD. Karena panjangnya BD itu sama dengan panjangnya EF. Saya ulangi. Mencari panjangnya GSPL dalam hal ini EF itu berarti sama dengan panjang BD. Untuk menentukan panjangnya BD, amati segitiga ini. Perhatikan, amati segitiga ini. Segitiga A, B, D. Amati segitiga itu. A, B, D. Dia siku-siku di sini. Siku-siku di sini. Siku-siku itu. Ingat, kalau ini tadi, misalkan lingkaran A ini, saya misalkan R-nya saya namakan R1. Lingkaran yang gede, lingkaran yang besar ini saya misalkan R1. Lingkaran B ini saya misalkan R-nya adalah R2. R2. Maka panjangnya AD ini, tadi kan melukis lingkaran C tadi kan selisih antara lingkaran besar dengan lingkaran ini kan. Selisih antara lingkaran A dengan lingkaran B. Berarti ini nanti AD itu adalah R1 dikurangi R2. Kan gitu kan. Kembali lagi sekarang. Mencari panjangnya GSPL sama dengan mencari panjangnya BD. Mencari panjangnya BD berarti menggunakan teorem Pythagoras. Karena segitiga ABD itu adalah segitiga siku-siku di D. Maka berlaku apa? Berlaku apa? BD, kalau ini saya misalkan, BD ini saya misalkan GSPL-nya, garis singgung persekutuan luar saya misalkan adalah L kecil.
GSPL-nya sama misalkan L. Kemudian AB-nya itu adalah S. Siapakah S itu? S itu jarak antara lingkaran titik pusat lingkaran A dengan lingkaran B. Itu saya misalkan S. Maka akan berlaku hukum Pitagoras di sini pada segitiga ABD ini. Karena segitiga siku-siku. Apa itu? Nah, ingat. Pasti ini L kuadrat nanti. L kuadrat nanti. L kuadrat. Itu sama dengan sisi miring yaitu AB. AB-nya siapa? S kan? S kuadrat. Nah, S kuadrat. Dikurangi ini. Dikurangi AD. Dikurangi AD. Berarti kurangi AD. AD itu siapa? R1 dikurangi R2. Jari-jari lingkaran besar dikurangi jari-jari lingkaran kecil. Dikuadratkan. Jadi ini kuadrat berarti sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi AD kuadrat. Nah itulah asalnya bahwa L kuadrat itu, L itu siapa? Panjangnya GSPL, garis singgung persekutuan luar. S itu siapa? Jarak antara pusat. Siapa R1? R1 itu lingkaran besar. Siapa R2? Lingkaran kecil ini. Maka hubungannya adalah ini. Hubungannya adalah L kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi R1 min R2 kuadrat. Yaitu dengan menggunakan hukum Pitagoras. Ini hukum Pitagoras. Ya, hukum Pitagoras. Tiga siku-siku. Itu. Sehingga menemu rumus seperti itu. Jangan lupa. L itu siapa? L itu GSPL. S itu siapa? Jarak antara pusat. R1 min R2 itu siapa? Selisih antara jari-jari lingkaran besar dengan lingkaran yang kecil. Nah, itulah proses penemuan rumus panjang GSPL. Nah, itu caranya. Nah, berikutnya agar lebih memahami akan saya berikan contoh soal. Nah, itu contoh soalnya. Contoh soalnya seperti itu. Nah, contoh soalnya itu katanya diketahui lingkaran A dengan lingkaran B masing-masing 5 cm dan 3 cm. Ya kita misalkan. Jawab. Gitu. Diketahui. Diketahui apa? Diketahui itu R lingkaran besarnya sama dengan siapa? 5 cm. Nah, 5 cm. Kemudian lingkaran yang B itu berapa panjang jari-jarinya? Lingkaran kecil sama misalkan R2 yaitu R1 adalah RA, jari-jari lingkaran A. Kemudian R2 itu adalah jari-jari lingkaran B. Nah, di situ diketahui jari-jari lingkaran B itu adalah 3 cm. Nah, kemudian diketahui apa lagi? Jarak antara pusat. Tadi jarak antara pusat tadi siapa? S. S itu sama dengan 11 cm. 11 cm. Kemudian yang ditanya itu siapa? Yang ditanya itu adalah panjang GSPL. Ini ditanyakan. Nah, GSPL-nya ditanya. Berapakah panjang garis singgung persekutuan luar? Nah, dijawab sekarang. Diketahui itu kan. Ingat rumusnya tadi. Apa rumusnya? Nah, itu. Katanya L kuadrat sama dengan panjang garis singgung persekutuan luar sama dengan S kuadrat jarak antara dua pusat ya, dikurangi R1 ada jari-jari lingkaran besar selama ini adalah jari-jari lingkaran A dikurangi R2 dalam hal ini adalah jari-jari lingkaran B yang kecil dikuadratkan. Nah, berikutnya adalah L kuadrat nanti sama dengan S-nya siapa S-nya? 11 kan? Kalau dikuadratkan kan 121. 11 kuadrat. Dikurangi nah, R1 dikurangi R2. 5 dikurangi 3, 2. Nah, kuadrat. Nah, berarti nanti L kuadratnya sama dengan 121 dikurangi 4. Nah, dikurangi 4.
Berarti nanti akar 121 dikurangi 4. Sorry, ini L-nya, bukan L kuadrat. Nah, ketemu berarti nanti. Berarti sama dengan 121 dikurangi 4. 120 kurangi 4 itu kan sama dengan 117. Masih dikurang tambah 1. Nah, 121 dikurangi 4. Silakan dilanjutkan. Ya, itulah bagaimana ini dan seterusnya. Bisa menghitung kalian. Dan seterusnya. Ya. Nah, itulah hal-hal yang sudah saya jelaskan, yaitu bagaimana melukis garis singgung persekutuan luar, kemudian bagaimana menemukan rumus atau panjang garis singgung persekutuan luar, dan kemudian sudah saya berikan contoh soal. Ya. Berikutnya, nah ini ini yang ketiga, ini latihan soal. Nah, diketahui lingkaran P, Q masing-masing 4 dan 2 jari-jarinya. Jarak antara pusat lingkaran P dan Q 8 cm. Gambar GSPL. Seperti apa yang sudah saya jelaskan. Kemudian berikutnya adalah tentukan panjang GSPL. Juga sudah saya jelaskan. Nah, tuh. Silakan kalian coba sampai bisa. Dan perlu kalian ketahui untuk menggambar GSPL itu perlu langkah-langkah. Ya, dicoba, lupa, melihat, menyimak lagi video, mencoba lagi sampai bisa. Dan setelah bisa menggambar GSPL, kalian bisa menggunakan rumus menentukan panjang GSPL, yaitu L kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi dalam kurung R1 dikurangi R2 kuadrat. Ya, selamat mencoba. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa kalian pahami dan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.